Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ati Sensei. Kali ini kita akan belajar bumpo tentang ungkapan menyatakan keputusan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih detail mengenai pola kalimat koto ni suru dan koto ni shiteiru. Baiklah, kita akan mulai dengan koto ni suru atau koto ni shimasu. Baiklah, kita akan masuk ke koto ni suru atau koto ni shimasu. Kita akan mulai ke kalimat dulu ya. Ichiban, kyou wa jikan ga nai node, kono shigoto wa ashita suru koto ni shimasu. 2番、この問題については、もっとみんなの意見を聞いた方がいいと思います。そうですね。じゃあ、来週もう一度話し合うことにしましょう。3番、今まで車で通勤していましたが、来月から電車で通うことにしました。Baiklah, kita akan bahas secara garis besar dulu untuk kalimatnya. Ichiban wa kyou, ya, hari ini. Jika enggak nai, ya. Jika enggak, waktunya tidak ada, ya. Node adalah bentuk karena, ya. Karena yang bentuk sopan daripada kara. Kono shigoto, pekerjaan ini. Ashita, besok. Suru, dikerjakan. Besok dikerjakan. Untuk pola yang akan kita bahas nanti adalah ini ya, koto ni shimasu, yang berarti ungkapan untuk menyatakan sebuah keputusan. 2番は、この問題、permasalahannya kono ini. Kono mondai ni tsuite wa adalah pola tentang about, ya, tentang. Jadi tentang permasalahan ini, motto minna no iken o kita hoga ii to omoimasu. Motto itu lebih, ya. Saya pikir, nah dari belakang dulu ya. Saya pikir hoga ii desu, ya. Hoga ii desu adalah pola sebaiknya. Saya pikir sebaiknya kita dari kita iken o kita. Iken pendapat, iken o kita, ya. Bukan bukan mendengar pendapat ya, tapi bertanya pendapat ya. Bertanya pendapat minna, semua orang, lebih ya. Menanyakan lebih, pendapat yang lebih gitu ya. Terus jawab so desu ne. Ya juga ya katanya. Ja, kalau begitu raishu, minggu depan, moichido, sekali lagi, hanashi aimasu, ya, berbicara, berdiskusi, berbincang-bincang. Nah, pola yang akan kita bahas adalah koto ni shimashou, ya, agak berbeda dengan yang pertama karena dia mengajak ya. Jadi ada mengajaknya di sini dan ini keputusan. Mashonya pola mengajak. 3番、imamade. Nah, imamade sampai sekarang, jadi dari dulu sampai sekarang tuh ya. Kurumade menggunakan mobil. Tsukin shite imashita ga, tsukin shite imasu, ya. Ketahuan shite imasu berarti ini sebuah kegiatan yang rutinitas ya. Jadi kita tahu imamade dari dulu sampai sekarang rutinitasnya apa? Tsukin, kurumade tsukin. Nah, tsukin ini king-nya bermakna ya, king-nya ini bermakna bekerja. Ya, jadi dia hampir sama dengan hatarakimasu. Kalau hatarakimasu kan artinya juga bekerja, tapi dia kata kerja bentuk satu. Kalau ini juga maknanya bekerja, ya. Nah, tsu-nya di sini adalah kegiatan dari rumah ke tempat bekerja. Ya, untuk tsuking ya. Nah, dia macam-macam ya. Nanti ada lagi dari rumah ke sekolah. Pokoknya tsu-nya ini adalah pulang pergi kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi jarang digunakan juga. Nanti disesuaikan
dengan bahasa Indonesianya ya. Yang penting maknanya adalah aktivitas dari dia dari rumah ke tempat dia bekerja atau dari rumah ke tempat dia sekolah ya. Jadi, nah terus di sekolahnya itu nanti dia balik lagi. Jadi pulang dan pergi gitu ya, pergi dan pulang. Nah, kalau kita kan nggak mungkin pergi dan pulang ya, jadi pulang pergi bisa gitu ya. Nah, jadi pulang pergi dengan kuruma ya. Nah, turai gitu sekarang ga di sini ya, ada ga di sini. Nah, tetapi nah, berarti konteks setelah ga ini lawan dari yang tadi ya. Rai Getsukara, nah mulai bulan depan katanya ya. Densha de kayo, nah kayoimasu katanya. Nah ini dia. Kalau misalnya lihat kanjinya ya, ini hampir sama ya, bukan hampir sama, sama ya. Nih. Jadi dia tsuking ya, kalau berarti ketahuan nih kalau dia bergabung tsu bacanya. Kalau ini kayo ya, kayo. Nah, ini dia maknanya ya. Kayo itu misalnya bisa cari di kamus ya, apa pasti artinya. Yang penting kayoimas itu adalah pergi terus balik lagi ke situ ya. Jadi aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, itu dia pergi aktivitasnya dengan densha mulai minggu depan ya. Nah, yang kita tegaskan di sini adalah sebuah keputusannya kotoni shimashita. Nah, kalau ini lampau dia ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, itu untuk artinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke struktur. Siap dulu ya. Oke. Nah, baiklah kita ke struktur. Tadi saya sudah bahas ya, kotoni shimasu adalah sebuah keputusan. Nah, berarti yang di depan ini, titik-titik ini adalah sebuah keputusan. Jadi keputusannya adalah yang ini ya, minasang ya. So, desu ne, ja. Nah, ini keputusannya. Oke, untuk struktur di depan polanya semua diakhiri dengan bentuk tawan di sini ya. Kamus semuanya ya. Jadi dari ashita shimasu menjadi ashita suru. Dari hanashi aimasu menjadi hanashi au. Kari kayoimasu menjadi kayou. Koto ni shimashita. Seperti itu ya. Nah, ini sebuah keputusan di depannya. Nah, nanti di bagian ini menyesuaikan ya minasang ya. Kenapa di sini berubah? Dia tergantung konteksnya. Nah, kalau konteks yang pertama itu dia tidak keputusannya di hari itu ya. Kono shigoto wa ashita suru koto ni shimasu. Nah, keputusannya di hari itu dan dia kerjakan besok. Ya, jadi keputusannya itu dari dia ya. Karena kenapa dari dia? Kita ketahuan dari sini. Karena dia nggak ada waktu. Dia nggak ada waktu, jadi dia mengerjakan pekerjaan ini besok. Nah, ya. So, kalau yang nomor 2, shimasho. Kenapa dia shimasho? Karena dia sebuah sifat. Lihat, kita perhatikan konteks pertama ya. Permasalahan ini, katanya, permasalahan ini, saya pikir permasalahan ini harus kita diskusikan lagi nih. Harus kita dengarkan lagi pendapat yang lainnya. Ya. Terus kata ini berarti kita anggap dia di dalam sebuah rapat atau apa gitu ya, perkumpulan apa. Oh iya juga ya, baiklah. Minggu depan, yuk minggu depan. Nah, jadi dia ada ajakan di sini ya. Jadi dia tidak moichido hanashiau kotonisimasu. Nah, kalau dia kotonisimasu saja.
Nah, jadi dia tidak cocok ya. Jadi dia kotoni shimasho seperti itu ya. Karena dia bersama-sama berdiskusi ya sama teman yang lain. Oh, baiklah kalau gitu ayo kita dengarkan lagi kita ulang lagi diskusinya. Nah, yang nomor 3, imamade ya, imamade kurumade tsuking shite imashita ga raigetsu kara densha de kayou koto ni shimashita. Jadi mulai minggu depan ya, mulai bulan depan dia akan pulang pergi dengan kereta ya. Nah, koto ni shimashita. Nah, kenapa di sini koto ni shimashita? Karena keputusannya itu akan dilakukan besok. Akan dilakukan bulan depan. Nah, keputusannya itu sekarang. Gitu ya. Nah, dia koto ni shimashita. Sudah kepastian. Nah, shimashita. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan tadi ada koto ni shimasu. Nah, ada lagi koto ni shite imasu ya. Oke. Nah, sekarang koto ni shite imasu. Ya. Nah, dari ini saja kita tahu ya. Kelihatan koto ni dari suru menjadi shimasu. Nah, mari kita lihat dulu ininya ya. Kita lihat dulu kalimatnya. Watashi wa maiban neru mae ni nikki o kaku koto ni shite imasu. Saya ya koto ni shite imasu. Keputusan ya. Saya menulis nikki diary mae ni sebelum tidur setiap hari. 2番、子供には1日に2時間以上はテレビを見せないことにしています。ことにしています。Kodomo ni wa kepada, nah ini ya kepada anak, makanya dia ada ni di sini untuk menegaskan kepada anak. Keputusan misenai tidak melihatkan TV. Nah, jadi dia tidak melihatkan TV lebih dari 2 jam per hari. Nah, itu ya. Nah, di sini kita ketahuan ada stay mas kelanjutan ya. Jadi berkelanjutan. Sedang. Nah, biasanya kan minasang ada dia dua ya, ada sedang, terus dia berkelanjutan. Nah, kita ketahui dari sini sebuah keputusan ini, nah tadi ya sama, ini sebuah keputusannya ada di sini. Ya. Jadi keputusan ini merupakan hal yang kebiasaan berkelanjutan ya. Nah, kita ketahuannya dari sini nih, kalau yang nomor 1. Ada maibang di sini ya. Berarti dia setiap hari menulis, setiap malam menulis diary sebelum tidur. Nah, hal ini karena adalah kebiasaan, dia keputusan dia dan kebiasaan sudah berlanjut. Nah, makanya dia pakainya koto ni shiteimasu, bukan koto ni shimasu. Ya, nanti kita akan bahas lagi perbedaannya apa. Gimana membedakannya ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini dari konteks kelihatan ya. Jadi koto ni shiteimasu sebuah keputusan yang kebiasaan berkelanjutan. Nah, di sini ketahuan ketika kita mengartikannya. Karena di sini kan kalau nomor 1 kita tidak perlu artikan karena ada maibang aja di sini. Kalau dari maibangnya ketahuan bahwa dia itu sebuah berkelanjutan. Nah, kalau yang nomor 2, kodomo ni wa ichinichi ni 2 jikan ijo wa terebi o misenai. Nah, kita ketahuan dari ketika kita sudah mengartikannya. Nah, kepada anak, saya memutuskan, nah itu dia, saya memutuskan untuk tidak melihatkan televisi lebih dari 2 jam
Nah, per hari katanya. Nah, gitu kan per hari berarti dia setiap harinya seperti itu dia sebuah keputusannya. Makanya di sini dia menggunakan kalimat ini menggunakan kotoni shiteimasu. Seperti itu ya. Jadi dia tergantung konteksnya. Nah, marilah kita selanjutnya tadi sudah bahas kotoni shimasu dan kotoni shiteimasu. Kita akan coba membedakannya supaya misalnya bisa nanti menggunakannya ya. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya. Saya masih mengambil kalimat yang tadi kita sudah bahas ya. Kita fokus ke perbedaannya ya. Nah, di sini kita akan tandai yang bagian polanya ya. Kotoni shimasu di sini ya. Kotoni shiteimasu. Nah, keputusannya Kyou wa jikan ga nai node kono shigoto wa ashita shimasu. Terus watashi wa maiban neru mae ni nikki o kaku. Untuk perbedaan ya. Untuk struktur sama ya minasan ya. Bentuk kamus. Untuk makna, nah dia akan berbeda maknanya dan penggunaannya. Nah, jadi yang pertama ini ya kyou wa jikan ga nai node kono shigoto wa ashita ni shimasu. Hari ini karena tidak ada waktu ya, tidak ada waktu, pekerjaan ini dilakukan besok. Nah, hal ini merupakan keputusan yang sesaat. Jadi satu. Ya, satu aja. Nah, kalau yang nomor 2, watashi wa maiban. Dari sini saya sudah ketahuan ya. Maiban neru mae ni nikki o kaku koto ni shiteimasu. Nah, di sini karena dia setiap keputusannya ini ada berkelanjutan dan menjadi kebiasaan, makanya digunakan pola koto ni shiteimasu. Tapi ketika minasan menggunakan ini jadi koto ni shimasu, berarti kalimatnya pun berubah ya. Jadi maiban tidak cocok di sini kalau pakai koto ni shimasu. Berarti misalnya karena koto ni shimasu itu kan tadi saya bilang dia satu kali saja ya, satu kali satu aja. Keputusan sekali saja. Ya. Nah, kalau misalnya mau hari ini kebetulan nih lagi ada hal yang bagus-bagus jadi saya mau bikin Niki, saya mau bikin diary. Nah, berarti maiban tidak cocok di sini ya. Jadi watashi wa neru mae ni Niki o kaku koto ni shimasu. Nah, berarti dia di hari itu saja menulis Nikinya. Seperti itu ya. Jadi koto ni shimasu dan koto ni shiteimasu yang membedakannya adalah keputusan tersebut apakah berkelanjutan ya. Jadi apakah berkelanjutan atau dia satu kali saja. Nah, jadi kalau misalnya keputusan itu satu untuk hari itu saja ya, satu untuk besok saja. Nah, itu kita pakai koto ni shimasu. Tapi kalau dia sebuah kegiatan yang berkelanjutan, sebuah keputusan yang saya mulai dari sekarang akan belajar nokeng lebih bagus lagi, belajar jalbiti lebih bagus lagi seperti itu ya. Nah, itu berarti minasan pakainya yang koto ni shiteimasu ya. Nah, gitu. Jadi kalau dia keputusannya hari ini karena tidak ada senseinya ya udahlah kita pergi sini yuk. Nah, itu berarti memutuskan untuk saat itu saja. Tapi kalau dia sebuah kebiasaan, kita pakainya koto ni shiteimasu. Ya, dan keputusannya ada di depan ya. Dengan bentuk strukturnya menjadi bentuk kamus. Oke, baiklah. Untuk menambah pemahamannya, silakan minasan kerjakan ininya ya. Silakan kerjakan latihannya. Boleh ikuti instruksi yang ada di modul. Oke, segitu saja. Semangat minasan, ganbatte kudasai. Sayonara.